Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang situasi belajar yang efektif. Anggota kelompok terdiri atas Hotmi Milan Sinaga, Hilda Angelina Itamar, Teresia Suci, dan Yera Oria Domek Silau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yera. Bagaimana lingkungan pembelajaran yang efektif di kelas? Para guru dalam pengelolaan ruang kelas dengan menciptakan pengalaman ruang kelas yang positif dan produktif, mengorganisasikan pengajaran baik metode dan strategi waktu efektif, strategi mencegah masalah, melakukan refleksikan lain para pendengar kelas. Guru juga memiliki para untuk membuka dan mengajar siswa yang malah kegiatan aktif di kelas yang melibatkan pikiran dan imajinasi siswa. Tidak memberi tambahan jam belajar kelas yang melewati batas dan tidak memotivasi belajar kelas lebih cepat. Next. Pembagian bagi siswa. 1. Waktu penugasan sibuk. Dalam kondisi ini siswa akan menggunakan waktu untuk mengerjakan tugas sekolah secara maksimal. 2. Waktu belajar, di mana kondisi siswa benar-benar membutuhkan waktu untuk belajar untuk pemahamannya. Akan dilanjut oleh Teresia Suci. Selanjutnya ada manfaat waktu pengajaran. Yang pertama, mencegah waktu yang hilang. Hilangnya beberapa menit jam pelajaran adalah persoalan penting bagi siswa, karena siswa akan terganggu dalam memahami kegiatan pembelajarannya dan akan timbul persepsi bahwa belajar itu bukan soal yang serius. Jadi peran guru di sini sangat penting untuk mengajarkan bahwa sekolah itu untuk belajar, bukan untuk mengisi waktu luang. Guru yang tidak boleh terlambat datang atau tidak mengajar karena sibuk kegiatan di luar sekolah. Dan guru juga tidak boleh memotong waktu belajar siswa di kelas jika jam pelajaran belum selesai. Akibatnya, jika waktu siswa hilang, siswa kemungkinan akan duduk bersantai di kantin saat jam pelajaran. Siswa juga bisa bolos, dan jika materi menjadi tidak tersusun rapi dalam penyampaiannya, siswa akan malas belajar. Nah, yang seharusnya dilakukan, guru itu disiplin, selalu masuk untuk mengisi jam pelajaran, sehingga anak rajin masuk kelas dan materi tersampaikan dengan baik. Dan nantinya anak menjadi paham dan bersemangat belajar. Selanjutnya, mencegah gangguan di kelas. Mencegah hambatan yang mengganggu pembelajaran baik dari siswa ataupun guru. Nah, di sini waktunya guru untuk mengajar, maka dia harus mengajar dengan fokus agar waktu berjalan dengan efektif dan mencegah terjadinya keterlambatan datang siswa dalam kelas, agar pembelajaran tidak terpotong-potong saat menjelaskan materi. Nah, di sini yang pertama ada menertibkan siswa untuk ketepatan masuk kelas. Yang kedua, menjaga ketenangan kelas. Yang ketiga, ada pusatkan perhatian pada seluruh siswa dan buat suasana belajar yang ceria dan kondusif. Selanjutnya, 3. Guru memanfaatkan waktu belajar yang baik. Waktu belajar bagi siswa lebih banyak di sekolah. Jadi, guru sebisa mungkin membedakan waktu belajar, jangan digunakan untuk waktu penugasan saja. Guru di kelas menekankan pengajaran yang aktif, memberikan kesempatan untuk siswa, membawakan materi dengan pengajaran yang menarik untuk siswa. Nah, di sini bisa contohnya memberikan tugas yang sesuai, menyenangkan, dan memicu untuk terjadinya dinamika sosial antar kelompok dan teman. Lalu selanjutnya, gunakan materi, alat peraga materi, dan media pembelajaran agar tampilan materi menjadi menarik. Selanjutnya,
Memanfaatkan waktu sibuk dengan efektif. Dalam memberikan tugas pada siswa, sewajarnya saja. Harus memperhitungkan waktu belajar siswa juga. Nah, di sini siswa tidak terlalu fokus pada tugas saja. Jadi jangan terlalu sering membuat soal yang rumit. Di situ malah justru akan membuat siswa putus asa dan daya pikirnya justru tidak berkembang. Soal sulit boleh saja diberikan, namun tidak beruntut pada setiap tugas-tugas siswa. Nah, di sini berikan waktu belajar yang fokus untuk memahami materi, bukan hanya mengerjakan tugas saja. Bedakan waktu tugas dan waktu belajar siswa. Lalu selanjutnya ada berikan tugas individu yang membuatnya mengasah pikirannya, bukan hanya membebankan hanya untuk menjawab soal-soal saja. Selanjutnya, Strategi masih memakan waktu siswa. Memberikan pelajaran yang mengingatkan, memikat. Mempertahankan memberikan pelajaran yang memikat. Mempertahankan strategi memaksimalkan waktu siswa. Memberikan pelajaran yang memikat. Pertahankan komitum. Mempertahankan kelulusan pengajaran. Mengelakkan peralihan. Mempertahankan fokus kelompok selama pembelajaran. Penyanggap kelompok. Mempertahankan fokus kelompok selama pembelajaran kelas. Kejelian dan pembuatan tumpang tindih. Baik, selanjutnya karakteristik pengelolaan ruang kelas yang efektif. Yang pertama itu ada mendisiplinkan waktu mengajar dan belajar yang baik. Kemudian yang kedua, menggunakan waktu tambahan sebaiknya hanya pada awal pertemuan untuk menjelaskan peraturan kelas dan pengajaran. Kemudian yang ketiga, pengelolaan yang lebih efektif menggunakan tugas yang sederhana dan menyenangkan sebagai kegiatan pertama. Kemudian yang keempat, pusatkan tugas siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, bukan memaksanya untuk berpikir. Yang kelima, pengelolaan yang lebih efektif, memberikan tanggapan langsung untuk menghentikan setiap perilaku buruk. Dan yang terakhir, menekankan partisipasi yang terpusat pada siswa, dan siswa ikut terlibat dari situ akan muncul motivasi dan keberagaman kelas. Kemudian selanjutnya ada prinsip menentukan peraturan kelas. Di sini ada 3 prinsipnya. Yang pertama itu peraturan kelas hendaknya berjumlah sedikit. Kemudian yang kedua, peraturan kelas hendaknya masuk akal dan dipandang adil oleh siswa. Kemudian yang ketiga, peraturan kelas hendaknya diterangkan dengan jelas dan sengaja diajarkan kepada siswa. Oke, selanjutnya strategi mengelola perilaku buruk yang dilakukan secara rutin. Ada beberapa strategi, di antaranya yaitu yang pertama pencegahan, di mana pencegahan ini menyajikan pelajaran yang menarik dan hidup. Prosedur dan peraturan kelas yang tertib, menjadi guru humoris dan tetap tegas. Kemudian yang kedua, isyarat nonverbal, di mana isyarat nonverbal ini misalnya kontak mata dengan peserta didik yang berperilaku buruk, bergerak menghampiri, tepukan ringan di bahu, dan sebagainya. Sebab isyarat nonverbal hanya mempunyai efek terhadap siswa yang berperilaku buruk tanpa mengganggu aliran konsentrasi bagi banyak orang lain. Kemudian yang ketiga, peringatan lisan, di mana peringatan lisan ini menyatakan bahwa apa yang seharusnya dilakukan peserta didik, bukan membicarakan apa yang telah dilakukannya dengan keliru. Peringatan seharusnya terfokus pada perilaku, bukan pada peserta didiknya. Kemudian yang keempat, menerapkan konsekuensi. Buatlah konsekuensi yang membangun, bersifat ringan namun komunikatif, dan dapat membawa perubahan sikap buruknya.
Selanjutnya, tips belajar optimal di kelas. Ada beberapa tips, di antaranya yang pertama, pengkondisian ruang belajar, di mana guru harus memastikan ruang kelas kondisi rapi dan bersih, perlengkapan mengajar lengkap, kondisi pencahayaan baik, susun ulang tempat duduk, misalkan melingkar, huruf U, huruf L, dan sebagainya, dan posisikan guru di tengah rotasi. Kemudian yang kedua, berikan semua perhatian sama rata dan pada anak dan bersikaplah humoris, serta memahami perbedaan karakter. Anak-anak lebih mudah akrab, ambisius, dan rajin jika guru memberikan perhatian pada anak yang sama, maka mereka akan senang berinteraksi pada guru yang friendly pada setiap anak di kelas, karena komunikasi terlihat enjoy. Terlihat pada gambar di samping, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Ada beberapa huruf yang berbentuk U, L, dan sebagainya. Selanjutnya, tips yang ketiga, kesiapan siswa sebelum belajar. Calon guru harus paham bahwa kondisi setiap siswa berbeda saat memulai pelajaran. Alangkah baiknya sebelum itu dimulai ice breaking, bermain games konsentrasi, bernyanyi gerak dan lagu, atau tukar cerita, games tebak materi pelajaran, dan pemanasan lainnya. Kemudian yang keempat itu, berilah motivasi pada siswa. Guru perlu memberi apresiasi pada murid aktif sebagai wujud penghargaan pencapaian hasil baik dari siswa itu. Dalam hal ini akan dapat memancing antusias siswa lainnya untuk meraih hal yang sama. Dapat kita lihat dari di gambar samping. Selanjutnya, tips belajar optimal di kelas yang kelima, yaitu gunakan alat peraga pendidikan. Agar pembelajaran tidak membosankan dan terkesan rileks, guru sebaiknya memanfaatkan teknologi, media peraga, dan sejenisnya untuk perantara penyampaian materi pembelajaran siswa. Misalkan lewat media games, baik permainan buatan ataupun games online, video materi, baik peristiwa penerapan ataupun animasi materi dan contoh lainnya, dan mengajak ikut serta siswanya aktif dalam memainkan alat peraga itu sehingga siswa mudah mengingat materi yang tersampaikan. Seperti yang kita lihat gambar di samping ini, ada alat peraga seperti segitiga, persegi panjang, dan lainnya untuk sebagai alat peraga dalam mata pelajaran matematika. Lalu ada kartu domino dan media pembelajaran dalam bentuk ular tangga. Selanjutnya, tips yang keenam yaitu cobalah belajar di luar ruangan. Agar pembelajaran terkesan menarik dan tidak monoton, sesekali boleh mengajak siswa untuk belajar di luar kelas. Sambil sesekali kita mengajarkan alam sekitar yang bisa kita kaitkan dengan materi, atau hanya duduk santai belajar di taman sekolah, atau di bawah pohon dekat lapangan. Atau jika mempunyai ruangan serbaguna yang terbuka, dapat dimanfaatkan agar pikiran siswa tidak penuh hanya memandangi situasi kelas dan lebih rileks. Contohnya seperti gambar di samping ini. Ada yang belajar di lapangan bola basket, bola voli, ada juga di taman sekolah, serta ada juga yang berjalan-jalan sambil melihat alam sekitarnya. Selanjutnya, untuk tips yang ketujuh, buatlah evaluasi yang menyenangkan. Guru perlu sesekali mengajak evaluasi materi dengan cara tanya jawab dalam bentuk games atau sekedar obrolan seru dengan murid seputar pertemuan hari ini dengan tambahan gift menarik agar antusias siswa meringkas dan mengingat materi belajar dapat dicapai. Seperti yang kita lihat contoh di samping ini. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.